adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat pagi buat kalian semua. Saat ini kita akan mengadakan ibadah online di recording ya. Adik-adik sekalian mengikuti dari rumah masing-masing dan kita mengikuti ibadah dengan baik. Baik adik-adik, bagaimana kabar kalian? Baik bukan? Dan sehat walafiat ya buat kalian semua. Sama seperti yang Kak Rina rasakan. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau masuk di dalam doa pembukaan. Adik-adik siap untuk berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, selamat pagi Tuhan Yesus yang Maha Baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sungguh sempurna dan sangat amat baik Tuhan Kau bagi kami. Dan Kau bangunkan kami pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan kami untuk mempersiapkan diri kami untuk bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu. Yang begitu penuh semangat kami mengikuti, baik kakak guru sekolah minggu yang bertugas, semua mengambil bagian masing-masing dengan baik. Kau juga memberkati kami semua, baik amang pendeta, inang pendeta, dan amang guru. Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu dan luar biasa Tuhan untuk membagikan berkat firman Tuhan. Dan Tuhan, pagi hari yang indah ini kami bersyukur bahwasanya kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap pagi. Kami siap memuji nama-Mu, bahkan kami siap mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Buat kami Tuhan duduk dengan baik, duduk dengan tenang, dan mendengarkan bahkan menyimak dengan baik setiap kebaktian demi kebaktian. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami mau memuji-Mu karena Engkau layak terima segala pujian dan hormat kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami sehingga tidak menghalangi berkat-berkat yang Engkau akan berikan dan kami siap terima Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, siap untuk memuji Tuhan? Siap. Ayo semangat ya. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik menyanyinya dengan sungguh-sungguh dan semangat ya. Baik, kita akan menyanyikan pujian Martatahuak Manuki. Semangat! Selamat memuji Tuhan. Sekolah minggui, dungo madakanak sekolah minggui, dungo madakanak sekolah minggui. Makuling giring-giring, di mana ku minggui, beta-beta Tuhan kas kerajai. Lawan lagi honi Tuhani, lawan lagi honi Tuhani, lawan lagi honi Tuhani. Nah, adik-adik masih semangat ya? Sekarang kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus. Bernyanyi dengan penuh sukacita, diikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus.
3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka pergi dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. I'll put 3 verse 8. And I have come down to take them out of the hands of the Egyptians, guiding them out of that land into a good land and white, into a land flowing with milk and honey, into the place of the Canaanite and the Hittite and the Amorite and the Perizzite and the Hittite and the Jebusite. Nah, adik-adikku, masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Yuk adik-adik, sebelum kita berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Riha, kakak undang lagi kalian bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan judul Yesus Pokok. Semangat ya adik-adik, Tuhan memberkati. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pengumuman sekolah minggu hari ini adalah gereja kita memberikan penghargaan bagi adik-adik yang berprestasi, yang nilai rapotnya rata-rata 8,5 ke atas.
Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang nilai rapot akhirnya 8,5 ke atas, adik-adik silakan difotokopi rapotnya dan diserahkan kepada kita guru-guru sekolah minggu, atau boleh juga diserahkan kepada sintua sektor masing-masing. Nah, adik-adik diserahkan paling lambat hari Minggu tanggal 5 bulan September tahun 2021. Kakak tunggu ya adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Segala hormat dan kemuliaan bagimu ya Bapa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu pada pagi hari yang indah ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa, Engkau sudah menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami, memelihara hidup kami sepanjang malam hari kami istirahat tidur. Kami boleh bangun pada pagi hari ini Bapa dengan keadaan sehat dan selamat. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa oleh karena kemurahan-Mu yang senantiasa memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak kami sekolah minggu, kiranya Engkau melindungi mereka Bapa, memberikan kekuatan kesehatan, menjauhkan dari segala mara bahaya. Bapa di surga, kami berdoa juga buat setiap orang tua, anak-anak kami sekolah minggu Tuhan, Kau memberkati mereka, memberkati pekerjaan, usaha, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga buat bangsa negara kami ini. Kiranya Engkau memberkati bangsa negara kami ini Bapa, melindungi bangsa negara kami ini, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari segala penyakit COVID Corona Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesejahteraan buat kota kami Surabaya dan memberkati bangsa negara kami ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Keberkati juga gereja kami Bapa, keberkati segala program-program gereja kami, keberkati Amang Pendeta, Inang Pendeta, Amang Guru Huria, Parhalado, guru-guru sekolah minggu Bapa. Kau memberkati segala pelayanan kami, sehingga pelayanan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa-dosa kami Bapa, ampunilah segala pelanggaran kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, perkataan kami yang seringkali menyakiti hati-Mu Bapa. Ampunilah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik masih semangat ya? Nah, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan judul Kerja buat Tuhan selalu manis. Yang semangat ya adik-adik.
Sudah siap membaca firman Tuhan? Siap ya? Sebelum kita membaca firman Tuhan bersama-sama, kakak ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Yuk adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua hingga pada saat ini. Tuhan, pada ibadah kami hari ini, kami akan mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti akan isi dari firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat fokus mendengarkan walaupun kami harus beribadah dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita. Bacaan kita hari ini dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Untuk adik-adik yang belum dapat, bisa minta mama dan papa ya untuk bantu mencari ya. Sudah dapat? Kak Novia bacakan, adik-adik di rumah juga ikut membaca ya. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan seorang tentara yang kuat, yang hebat, bernama Naaman. Tadi dibilang ya, Naaman sedang sakit kusta. Akhirnya ada seorang anak gadis kecil yang bilang, kalau mau sembuh, Naaman harus pergi ke seorang nabi di Samaria. Adik-adik mau tahu nggak nama nabinya siapa? Mau tahu dong, nama nabinya adalah Nabi Elisa. Kira-kira apa ya yang disuruh sama Nabi Elisa? Apa yang dilakukan sama Nabi Elisa sehingga Naaman akhirnya menjadi sembuh? Adik-adik mau tahu? Kak Novia akan menceritakannya melalui sebuah lagu. Adik-adik yang di rumah yang belum tahu lagunya bisa nyanyi bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng supaya kita tahu gimana Naaman akhirnya bisa sembuh. Oke? Kita nyanyi sama-sama ya. Naaman sakit kusta, disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
adik-adik? Ternyata Nabi Elisa menyuruh Naaman untuk menyelam 7 kali di sungai Yordan. Jadi, Naaman bisa sembuh. Nah, adik-adik ingat nggak? Tadi di awal, Kak Novia udah bilang, siapa yang meminta Naaman untuk menemui Nabi Elisa? Ada yang ingat? Siapa? Bener, gadis kecil. Gadis kecil ini sebenarnya adalah seorang tawanan yang diambil dari negeri Israel, dibawa untuk menjadi budak, menjadi pelayan. Bagi siapa? Bagi istri Naaman. Kasihan ya, masih kecil, sudah disuruh menjadi budak. Tapi adik-adik, gadis kecil tadi tidak menjadi marah, tidak menjadi dendam, apalagi benci sama Naaman. Buktinya, ketika Naaman sakit, dia menolong Naaman. Ya, menolong nggak? Menolong. Dengan cara apa? Dia bilang ke istri Naaman, kalau Naaman mau sembuh, Naaman harus menemui seorang nabi, Nabi Elisa tadi. Seorang gadis itu tetap berbuat yang baik, tetap menjadi berkat untuk Naaman. Karena berkat gadis tadi, Naaman menjadi sembuh dari penyakit kusta. Sekarang Kak Novia tanya, adik-adik di rumah, siapa yang mau seperti gadis kecil tadi? Menjadi berkat untuk orang lain. Siapa yang mau? Kak Novia sih mau. Siapa yang mau? Nah, semua pasti mau ya. Menjadi berkat, menjadi penolong untuk orang-orang di sekitar. Di mana? Di rumah aja? Atau di sekolah aja? Enggak ya. Di rumah menjadi berkat. Di sekolah menjadi berkat. Di gereja menjadi berkat. Dimanapun adik-adik harus menjadi berkat. Menjadi berkat itu gimana, Kak? Jadi berkat itu berarti sama seperti adik-adik menjadi penolong untuk sesama. Kalau ada yang butuh bantuan, adik-adik pasti mau membantu kan? Adik-adik juga mau berbagi dengan sesama. Adik-adik menjadi anak terang. Anak terang yang seperti apa? Seperti si gadis tadi. Selalu berbuat baik. Kalau anak gelap, pasti dia berbuat yang jelek. Kalau anak terang, pasti dia berbuat yang baik terus. Ada lagunya kan? Aku anak terang. Ada yang tahu? Adik-adik tahu? Coba kita nyanyikan dulu ya lagu Aku Anak Terang. Pakai gerakan, ikutin gerakan Kak Novia ya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja dimanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi.
Nah, adik-adik, seperti lagu tadi ya, kita menjadi terang di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun kita pergi. Tadi di lagu tadi juga diingatkan, tugas kita nih sebagai anak terang, yaitu memberi terang. Dan juga tidak mau berdusta, apalagi tadi dibilang di lagunya, taat apa yang Tuhan perintah. Termasuk berarti kita harus saling menolong sesama, menyayangi sesama, mengasihi sesama. Karena itu yang Tuhan perintah ke kita. Ayo adik-adik di rumah, siapa yang rajin membantu mama? Siapa yang rajin membantu papa? Siapa yang mau membantu mama menjaga adik ketika mama sedang sibuk? Siapa yang habis belajar, habis main, buku tulisnya, mainannya langsung dirapikan lagi? Siapa? Nah, perbuatan-perbuatan adik-adik yang good tadi tuh, yang baik-baik itu sudah menandakan bahwa adik-adik menjadi anak terang. Adik-adik menjadi berkat karena adik-adik menolong mama dan papa di rumah. Iya kan? Sekarang Kak Novia tanya lagi nih. Siapa yang kalau mamanya minta tolong nih, tolong bantu mama ambilkan tas mama dong. Siapa yang langsung lari ke kamar mama ambil? Siapa? Atau malah adik-adik, nanti mah. Malas mah. Siapa yang kayak gitu? Nggak boleh ya. Kalau adik-adik mau menjadi berkat, adik-adik harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti gadis kecil tadi, yang dia berbuat baik kepada Naaman, walaupun Naaman sudah jahat. Sekarang Kak Novia mau kasih tugas untuk adik-adik. Gampang kok tugasnya. Adik-adik di rumah, minta mama dan papa memfotokan adik-adik ketika adik-adik sedang berbuat yang baik. Ketika adik-adik sedang menjadi berkat di rumah. Tadi udah Kak Novia kasih contoh ya. Bisa membantu mama, bisa ketika membantu papa, ketika membantu adik, atau abang, atau kakak. Atau ketika adik-adik melakukan pekerjaan yang memang harus adik-adik lakukan. Misalnya menyiapkan buku. Misalnya adik-adik berbuat baik apa lagi? Merapikan mainan sendiri. Jadi bukan mamanya lagi yang merapikan mainannya. Adik-adik minta papa dan mama difotokan. Nanti bisa dikirim ke grup sekolah minggu. Kakak tunggu ya. Minggu depan bisa kita lihat nih. Adik-adik yang sudah menjadi berkat di rumah, yang sudah berbuat baik menjadi penolong di rumah. Kak Novia tunggu ya fotonya ya. Sekarang adik-adik, kita sudah selesai nih mendengarkan cerita tentang Raja Naaman yang disembuhkan dan seorang gadis kecil yang menjadi berkat untuk Naaman. Adik-adik sudah paham pastinya ya, dan pastinya adik-adik sudah siap untuk semakin menjadi berkat lagi. Sekarang, sebelum kita lanjut nih mengumpulkan persembahan, kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini untuk kami semua. Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu untuk bisa menjadi berkat, menjadi penolong untuk sesama. Dimanapun ya Tuhan, baik itu di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun ya Tuhan kami berada, biarlah kami menjadi berkat untuk sesama. Biarlah kami tetap melakukan yang terbaik ya Tuhan, melakukan hal-hal yang baik ya Tuhan untuk sesama kami. Berkati kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan, kami satu persatu dalam sekolah kami ya Tuhan, dalam kami melanjutkan kegiatan kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan ya persembahannya, bisa minta Papa dan Mama untuk mengirimkan ke rekening gereja. Sekarang sambil mengumpulkan persembahan, Kakak undang adik-adik untuk bernyanyi pujian, Aku bawa dan berikan persembahan. Semangat ya nyanyinya. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom.